Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danika Rehnabar, NPM 19219154 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP versi lama dan RPP versi penyederhanaan. Oke, yang pertama yaitu ada versi lama. Di sini saya mengambil dua mata pelajaran, yaitu bola besar dan bola kecil. Nah, bola besar sendiri ini saya mengambil mata pelajaran bola voli, dan yang bola kecil saya mengambil mata pelajaran bulu tangkis atau badminton. Oke, RPP yang pertama versi lama, nama sekolah SMA 1 Sumber, mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, kelas atau semester kelas 10 semester 1, pertemuan ke-1, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Standar kompetensi mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kompetensi dasar mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan olahraga bergu bola besar, bola voli, serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya diri. Indikatornya yang pertama, melakukan latihan teknik dasar passing bawah dan servis secara berpasangan dan berkelompok dengan menggunakan koordinasi yang baik. Yang kedua, melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar passing bawah dan servis berpasangan dan berkelompok dengan menggunakan koordinasi yang baik. Yang ketiga, bermain bola voli dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari teknik servis dan passing bawah, diharapkan siswa mampu menerapkannya dalam praktek dengan baik. Selanjutnya ada materi pokok. Materi pokoknya yaitu ada teknik servis atau serven dan teknik passing bawah. Skenario pembelajaran. Yang pertama itu ada pertemuan 1. Nomor 1 yaitu pendahuluan. Kegiatannya berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan melakukan persepsi. Alokasi waktunya 10 menit. Metode yang dipakai itu ceramah demonstrasi. Kemudian kegiatan inti. Kegiatannya guru menjelaskan ciri-ciri dalam permainan bola voli. Yang kedua, guru menjelaskan tentang teknik servis dan passing bawah. Yang ketiga, guru memilih 2 orang siswa sebagai model untuk mempraktekkan teknik servis dan passing bawah. Yang keempat, siswa mempraktekkan servis dan passing bawah dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang benar. Yang kelima, guru menentukan siswa yang lainnya secara berpasangan untuk mempraktekkan servis dan passing bawah secara bergantian. Alokasi waktunya 60 menit dan teknik metode yang dipakai yaitu ceramah demonstrasi. Selanjutnya itu ada penutup. Guru dan siswa mengevaluasi hasil pembelajaran tentang servis dan passing bawah. Dan yang kedua, guru menyampaikan materi selanjutnya yang akan dibahas. Alokasi waktunya 20 menit dan metode yang dipakai yaitu ceramah demonstrasi. Selanjutnya itu ada media atau alat. Yang pertama itu ada buku. Bukunya Pendidikan Jasmani Teori dan Praktek. Alatnya lapangan bola voli, net, bola voli, dan fluid. Selanjutnya itu ada evaluasi. Penilaian dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan peserta didik. Selanjutnya itu ada mata pelajaran bulu tangkis dalam RPP versi lama. Nama sekolah SMAN 1 Sumber, mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, kelas atau semester kelas 10 semester 1. Pertemuan ke-1, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Standar kompetensi mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Kompetensi dasarnya mempraktekkan keterampilan bermain salah satu permainan olahraga bola kecil dengan peraturan sebenarnya serta nilai kerjasama, kejujuran, menerima kekalahan, kerja keras, dan percaya diri. Indikatornya melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar permainan bulu tangkis seperti memukul forehand, backhand, dan cara memegang raket. Yang selanjutnya, melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar bermain bulu tangkis berpasangan dan berkelompok dalam bentuk penerapan strategi dan teknik bermain dengan koordinasi yang baik. Selanjutnya, bermain bulu tangkis dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, kerja keras, dan percaya diri. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari variasi teknik dasar bulu tangkis, siswa diharapkan mampu melakukan teknik dasar bulu tangkis dengan benar. Materi pokoknya cara pegang raket, pukulan forehand dan backhand. Skenario pembelajaran. Pertemuan 1, yang pertama itu ada pendahuluan. Kegiatannya berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan melakukan persepsi. Alokasi waktu 10 menit. Metode yang dipakai itu ceramah, demonstrasi. Kegiatan intinya, guru menjelaskan tentang teknik dasar pembelajaran bulu tangkis. Guru memilih 2 orang siswa sebagai model untuk mempraktikkan teknik dasar bulu tangkis. Siswa mempraktikkan teknik dasar bulu tangkis dengan tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang benar. Guru menentukan siswa yang lainnya secara berpasangan untuk mempraktikkan teknik dasar permainan bulu tangkis. Alokasi waktunya 60 menit. Metode yang dipakai itu ceramah, demonstrasi. Penutup, guru dan siswa mengevaluasi hasil pembelajaran tentang teknik dasar bulu tangkis. Kemudian guru menyampaikan materi selanjutnya yang akan dibahas. Alokasi waktunya 20 menit. Metode yang dipakai ceramah, demonstrasi. Alat dan media. Yang pertama media pendidikan jasmani, buku pendidikan jasmani, teori dan praktek, dan alatnya yaitu lapangan bulu tangkis, raket, net, kok, dan fluid. Selanjutnya itu ada evaluasi penilaian yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan peserta didik. Yang selanjutnya itu ada RPP versi yang penyederhanaan. Sekolah SMAN 1 Sumber, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, kelas 1 semester, kelas 10 atau kelas 1 SMA, semester 1. Materi pokoknya bola voli. Alokasi waktu 2 kali 45 menit. Kompetensi inti KI 1 dan KI 2 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI 3 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara sendiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kompetensi dasar menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Yang kedua, mempraktikkan dan menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Indikatornya, menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Yang kedua, melakukan latihan teknik dasar servis dan passing bawah berpasangan dan berkelompok dengan menggunakan koordinasi yang baik. Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar
servis dan passing bawah, berpasangan dan berkelompok dengan menggunakan koordinasi yang baik. Bermain bola voli dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Yang kedua, melakukan latihan teknik dasar servis dan passing bawah, berpasangan dan berkelompok dengan menggunakan koordinasi yang baik. Yang ketiga, melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar servis dan passing bawah, berpasangan dan berkelompok dengan menggunakan koordinasi yang baik. Bermain bola voli dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Teknik dasar bola voli yang mencakup teknik servis, teknik passing bawah, metode pembelajaran ceramah dan demonstrasi, alat dan bahan, alat buku pendidikan jasmani, teori dan praktek, alatnya, lapangan bola voli, net bola voli dan fluid. Sumber belajar, buku pendidikan jasmani, teori dan praktek, dan internet. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran dan melakukan apresiasi. Alokasi waktu 10 menit, metode yang dipakai, ceramah, demonstrasi. Kegiatan inti, guru menjelaskan ciri-ciri dalam permainan bola voli, guru menjelaskan tentang teknik serven dan passing bawah, guru memilih 2 orang sebagai model untuk mempraktikkan serven dan passing bawah. Siswa mempraktikkan servis dan passing bawah dengan penuh tanggung jawab dengan prosedur yang benar. Guru menentukan siswa yang lainnya secara berpasangan untuk mempraktikkan serven dan passing bawah secara bergantian. Alokasi waktu 60 menit, metode yang dipakai, ceramah dan demonstrasi. Penutup, guru dan siswa mengevaluasi hasil pembelajaran tentang servis dan passing bawah. Guru menyampaikan materi selanjutnya yang akan dibahas. Alokasi waktu 20 menit, metode yang dipakai, ceramah dan demonstrasi. Selanjutnya itu ada pengetahuan soal jelaskan mengenai teknik dasar passing bawah yang benar, bagaimana posisi tubuh yang benar pada saat melakukan servis. Yang ketiga, jelaskan pengertian dari passing bawah. Selanjutnya itu mata pelajaran bola kecil. Sekolah SMA 1 sumber mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kelas atau semester kelas 10 semester 1, materi pokok badminton, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Yang pertama itu ada kompetensi inti, KI 1 dan KI 2, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4, mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi yang baik, mempraktekkan
Hasil analisis keterampilan gerak, salah satu permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Indikatornya melakukan teknik dasar memukul forehand, memukul backhand, dan cara memegang raket. Selanjutnya, melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar memukul forehand dan backhand dan cara memegang raket dengan koordinasi yang baik. Bermain bulu tangkis dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan. Tujuan pembelajarannya melakukan teknik dasar memukul forehand, backhand, dan memegang raket secara berpasangan dan berkelompok dengan menggunakan koordinasi yang baik. Melakukan variasi kombinasi teknik dasar memukul forehand, backhand, dan cara memegang raket dengan menggunakan koordinasi yang baik. Bermain bulu tangkis dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan. Materi pembelajaran yang pertama pegangan raket, dan yang kedua pukulan forehand dan backhand. Metode pembelajaran ceramah dan demonstrasi, media, alat, bahan, buku pendidikan jasmani, teori dan praktek, alat, lapangan badminton, raket, net, kok, dan fluid. Sumber belajar, buku pendidikan jasmani, teori dan praktek, dan internet. Langkah-langkah pembelajarannya, pendahuluan, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek keadaan siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan melakukan persepsi. Alokasi waktu 10 menit, metode yang dipakai, ceramah demonstrasi. Kegiatan inti, guru menjelaskan tentang teknik dasar pembelajaran bulu tangkis. Guru memilih 2 orang siswa sebagai model untuk mempraktekkan teknik dasar bulu tangkis. Kemudian siswa mempraktekkan teknik dasar bulu tangkis dengan tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang benar. Guru menentukan siswa yang lainnya secara berpasangan untuk mempraktekkan teknik dasar permainan bulu tangkis. Alokasi waktu 60 menit. Metode yang dipakai, ceramah demonstrasi. Penutup, guru dan siswa mengevaluasi hasil pembelajaran tentang teknik dasar bulu tangkis. Guru menyampaikan materi selanjutnya yang akan dibahas. Alokasi waktu 20 menit, metode yang dipakai, ceramah dan demonstrasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.